mengenai tindak lanjut dari SE 43 Gubernur Jawa Barat. Nah, sebelum kita menginjak pada pembahasan terkait dengan rapat siang tadi, kita dengarkan terlebih dahulu sebagai pembuka dari sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Kepada Pak Kasih Penma, Bapak Haji Ahmad Ifai, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir, bisa langsung akan memimpin rapat koordinasi sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Wipa. Kebetulan alhamdulillah saya baru sampai dari Bandung habis rapat koordinasi bidang sekaligus rapat pertimbangan persetujuan izin operasional baru yang alhamdulillah Pangandaran ada 9 lembaga yang mengajukan, mudah-mudahan bisa lolos semua. Terima kasih atas waktunya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tadi Bapak Kepala Kantor sudah menghadiri rapat koordinasi dengan Ibu Bupati Kabupaten Pangandaran beserta jajaran Dinas Pendidikan. Tentu tadi juga disampaikan tidak lepas daripada edaran Gubernur Jawa Barat tertanggal 2 Mei tahun 2025 tentang 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Pancawaluya. Tentu yang dimaksud dengan Gapura Pancawaluya ini adalah membentuk karakter peserta didik yang cager, bager, bener, pinter, dan singer. Tentunya ini akan lebih konkret lagi kalau langsung saja biar mengefektifkan waktu dimintakan dengan segala hormat Bapak Kepala Kantor untuk menyampaikan pembinaan, sosialisasi, sekaligus tindak lanjut sinergitas antara Kementerian Agama dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Untuk itu dengan segala hormat Bapak Kepala Kantor waktu disanggakeun. Enggak Pak? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasih. Terima kasih Neng Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa Waalaikumsalam syukranillah, warahmatullahi salatu wassalamu wabarakatuh. rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ningali eta, ningali Pak Ade Kamaludin siga di tengah jalan eta terapat teh. Kantor Pak Haji, Pak Kepala. Ya, Ya, saya karena backgroundnya gitu. ya. Ikut saya kecil di tengah jalan juga dina beca ada lah. Aturnuhun, Bapak Ibu aturnuhun. sekalian, mohon maaf eh, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasim Madrasah ataupun Neng Sipa. Hari ini atau malam ini kita melaksanakan kegiatan rapat secara Zoom meeting. Memang sekarang ini eh, kayaknya sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan jam sabaraha wae kulantaran ayat Zoom kita melakukan kegiatan rapat. Saya dengan kepala kantor wilayah jam 5 pagi gitu ya, udah Zoom. Jam 8 pagi udah Zoom. Malam jam 9 Zoom. Oleh karena itu kegiatan ini memang harus dibiasakan. Kapan saja kalau bisa dilaksanakan dengan kegiatan daring seperti ini ya kapan saja kita bisa melaksanakan kegiatan rapat. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kami melaksanakan kegiatan rapat hari ini? Sebab ada hal yang perlu disampaikan yang cukup krusial dan urgen kepada Bapak Ibu sekalian.
Kami punya kewajiban untuk menyampaikan. Setelah kami informasikan, ya kami harapkan ini untuk dilaksanakan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, memang kaitannya dengan masalah apa yang tadi disampaikan. Kebijakan Gubernur Jawa Barat dan lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, mau tidak mau, setuju tidak setuju, ya harus adaptif dan menyesuaikan dengan kebijakan itu. Karena memang saat ini Gubernur Jawa Barat menggandeng kepala kantor wilayah dan di bawahnya Bupati termasuk Kepala Dinas Pendidikan harus kolaborasi dengan eh, Kepala Kemenag, dalam hal ini Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Oleh karena itu, eh, apapun yang menjadi materi rakor dengan Bupati ya harus disampaikan dengan Bapak Ibu sekalian supaya kita kelihatan kolaborasinya dengan eh, pemerintah daerah. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, ini menyikapi edaran gubernur. Sebab edaran gubernur itu ternyata dalam klausulnya itu mengikat, bahkan di sana sudah ditentukan sanksinya sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, terutama untuk sekolah-sekolah ya. Tetapi untuk Pangandaran tadi sudah sepakat tidak usah buat lagi edaran dari Kementerian Agama, langsung akan ada edaran dari Bupati yang di dalamnya itu berlaku untuk semua jenjang dan jenis pendidikan yang ada di Pangandaran termasuk madrasah. Jadi cager bager bener pintar singer itu yang diharapkan atau yang dijadikan simbol manusia seutuhnya menurut tradisi dan adat Jawa Barat. Kalau di bahasa nasionalnya itu kan manusia seutuhnya. Kalau dalam bahasa Jawa Barat itu adalah manusia yang cager bager bener pinter terus singer. Jadi kalau bager itu kalau cager itu sehat jasmaninya, kuat, sehat kuat jasmaninya. Kalau bager itu adalah sehat unsur rohaninya. Kalau bener itu eh, bagus akhlak dan perilakunya sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tradisi. Nah, gitu. Kalau pintar itu mampu apa? Mampu memodifikasi pengetahuan di akalnya gitu. Kalau singer itu terampil. Jadi itu yang dinamakan manusia paripurna, manusia seutuhnya di Jawa Barat. Nah, ada beberapa hal. Jadi ada 9 ya, 9 langkah yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Pertama, terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana, terutama toilet gitu ya, di sekolah atau sarana ibadah. Nah, Gubernur Jawa Barat menggandeng kita semua. Jadi Pak Gubernur sudah janji tidak akan membeda-bedakan mana lembaga yang perlu dibantu, termasuk madrasah, gitu ya. Oleh karena itu kemarin sudah ada pendataan, ya kita apa semacam ikhtiar dan upaya, mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Sekurang-kurangnya 30% atau dari orientasi pembangunan Jawa Barat pendidikan itu masuk ke madrasah. Makanya madrasah-madrasah yang perlu dibantu, saya kira mohon untuk dikawal nih Pak Kasih. Kemarin ketika saya monitoring ada beberapa madrasah yang eh, ikut eh, berpartisipasi menyampaikan permohonan melalui pendataan untuk dibantu dari Pemprov. Dan sebagian lagi justru ada sebagian madrasah yang sudah berupaya melalui eh, silaturahmi dan metode yang lain seperti ke aspirasi dan sebagainya. Jadi ini salah satunya. Kemudian yang kedua, mutu guru. Jadi Pemprov Jawa Barat ini ingin mengembangkan kualitas pendidikan itu dengan cara peningkatan mutu guru supaya guru ini bisa adaptif terhadap pertumbuhan perkembangan anak. Nah,
Itu yang kedua, kemudian yang ketiga, nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tindak lanjut ini. Jadi Pak Gubernur sudah melarang kegiatan piknik yang dibungkus dengan studi tour. Nah, untuk Dinas Pendidikan Pangandaran sudah mengeluarkan edaran kepala dinasnya, jadi dilarang studi tour keluar daerah kecuali di daerah Pangandaran. Di kita banyak wisata. Jadi lamun di Pangandaran masih menggunakan odong-odong, terus masuk ke Madasari gitu, ke Jati, ke apa, ke Batu Karas, sudah kemana itu masih ditolerir katanya untuk Pangandaran. Nah, kemudian yang keempat, dilarang ada praktek wisuda perpisahan yang akan membebani orang tua. Jadi madrasah harus clear and clean dari praktek wisuda perpisahan dan kegiatan selebrasi lainnya. Tadi bincang-bincang Kepala Man 1 ya sudah melakukan kegiatan perpisahan secara sederhana. Saya kira ini merupakan kebijakan yang cukup simpatik, saya apresiasi. Nah, yang lainnya silakan menyesuaikan. Kalaupun mau dipaksakan, saya harap sebagaimana kan apa komitmen kita terdahulu, madrasah harus clean, madrasah harus clear, tidak ada eh, apa ya seolah-olah pungutan dari lembaga. Nah, itu menjadi beban orang tua kalau memang mereka menginginkan. Kalau tidak menginginkan jangan dipaksakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Jadi ada beberapa lembaga yang sudah menginformasikan kepada kami eh, akan memaksakan untuk melakukan kegiatan itu, ya silakan aja. Tapi saya harapkan madrasah harus clean, harus clear sekali lagi dari urusan untuk memungut biaya terkait dengan kegiatan ini. Itu menjadi eh, kebijakan kita semua. Nanti mungkin kalau perlu ada penjelasan lanjutan, ya kita kembangkan dalam diskusi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon untuk SD, untuk MI, MTS, termasuk RA mungkin kalau ada. Tapi ini yang diundang yang mulai dari MI ya. MI, MTS, kalau bisa termasuk untuk MA. Untuk menyongsong MBG, makan bergizi gratis, Pak Gubernur ini mendorong supaya siswa ini eh, membawa bekal makan ke sekolah, ke madrasah. Nah, gitu. Jadi mereka itu harus terpantau makannya itu ketika mereka ada di madrasah. Jadi kalau bisa ada program seperti makan bareng gitu. Ya intinya walaupun tidak tiap hari diprogramkan oleh madrasah eh, berapa kali. Nanti insya Allah hari Rabu hari depan itu surat edaran dari Bupati sudah launching. Itu sudah disepakati tadi ketika kegiatan rakor. Jadi ini dan memang Bapak Ibu sekalian mereka jangan terlalu banyak-banyak jajan, tapi justru diharapkan mereka bisa membiasakan untuk nabung untuk bekal di masa datang. Dan mohon sekali Bapak Ibu sekalian kepada madrasah negeri ataupun swasta yang ada program tabungan siswa, mohon tabungannya harus sehat. Apa makna dari sehat ini? Jangan sampai guru lembaga justru mengambil keuntungan dari program ini, terutama ketika guru ataupun lembaga akan mempunyai beban ke depan.
Jadi lembaga punya hutang ke tabungan sekian gitu kan. Mungkin dulunya mah sedikit, 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 tapi dikumpul-kumpul jadi berbukit. Dan ini sudah regenerasi. Panghulana sekian, juga ada peribedasan ku kepala selanjutnya, tapi kalah namahan. Namahan, bukan namahan, akhirnya jadi beban. Jadi baru was. Nah, gitu. Nah, ketika ada sebagian guru yang sudah pensiun, ketika ditagih, kalah tengahku. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mohon sekali lagi, kalau ada kegiatan seperti ini, dipertimbangkan. Jangan sampai kita justru mengambil keuntungan. Bahkan Pangandaran dulu itu terkait dengan masalah kasus ini sudah ada kebijakan dengan Sarupaning ya. Ataupun ada sekarang ini pokoknya satu siswa satu rekening. Jadi intinya bagusnya di bank kalau bisa. Mohonlah. Tetapi memang saya percaya ada sebagian juga yang mengerti dan ahli dan mereka tidak mau kalaupun misalnya ada hal-hal yang digunakan kesempatannya oleh sivitas akademik madrasah tersebut, tetapi tidak menjadi persoalan di depan. Ini banyak sekali yang sudah yang menjadi persoalan. Kemudian yang keenam, nah ini juga Pak, Bu, mohon untuk disosialisasikan. Peserta didik yang belum punya SIM dilarang pakai motor ke sekolah. Ya, kecuali hal-hal diskresi krusial yang memang jadi persoalan. Dan ketika saya monitoring kemarin, jangankan MTS, MA, MI, UAE barudak aya nu make motor gitu kan. Dengan alasan ketika tidak dilarang pakai motor, eh, cenah ada orang tuana ke sawah, cek orang tuana daripada kudu antar jemput, nah, teka buru menurut gitu. Jadi inti langsung dilaksanakan oleh jadi dipinjamkan ke anaknya walaupun baru baru MI gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian intinya eh, programnya harus jalan, tetapi mungkin dalam pelaksanaannya mungkin ada diskresi-diskresi tertentu daerah-daerah yang belum terjangkau oleh kendaraan umum mungkin masih menggunakan motor dan dibiasakan kalau bisa jalan kaki minimal 1 kilo mah Pak Bu karena jadi jangkauan untuk anak sesuai dengan kemampuannya ya 1 kilo mah kudu jalan kaki lah gitu tiap hari. Nah ini anjuran dari Pak Gubernur. Persoalan orang Indonesia itu persoalannya ada di kaki. Kemudian yang ketujuh, ini memang sudah biasa di kita dalam rangka meningkatkan cinta tanah air, maka siswa didorong untuk memahami wawasan kebangsaan melalui giat pramuka, PMR, Paskibra, dan lain sebagainya gitu ya, sebagai untuk pembentukan karakter. Kemudian yang kedelapan, siswa, nah ini siswa yang berperilaku khusus, gitu ya. Yang berperilaku khusus ya seperti tawuran, diurang pada tepatnya. Tawuran, kecanduan game online ya, merokok, mabok, balapan motor ilegal, knalpot tidak berstandar dan perilaku lainnya akan dilakukan kegiatan pembinaan khusus yang dengan izin orang tua melibatkan TNI Polri. Nah, akan dibarakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan poin yang ke-8 ini, untuk SMP sekarang ini di Pangandaran sudah ada orang tua yang membuat surat persetujuan. Sekarang sudah terjaring 11 orang. Dan itu akan dikirimkan oleh Pangandaran ke Pemprov untuk dilakukan kegiatan pembinaan eh, melalui kegiatan kerjasama dengan TNI Polri di Barakan. Nah kalau bisa bisa nggak nih dari MTS gitu ada orang tua yang rela menyerahkan anaknya itu sudah sudah apa kalang kabut lah orang tua sehingga mau dititipkan. Ternyata ketika disosialisasikan banyak orang tua yang antusias menitipkan anaknya itu ke Pak Gubernur.
untuk dibarakan. Sekarang sudah ada 11. Jadi kalau bisa eh, kalau bisa apa disosialisasikan. Nah, dari ini apa selap, ya, ya. Dari MTS ada gitu perwakilannya gitu, atau dari MA gitu ya. Nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ke-9, ya ini pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan keagamaan. Insya Allah kalau untuk di madrasah saya kira udah biasa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, ini ada harapan Bapak Ibu sekalian, Ibu Bupati menyampaikan harapan, mohon ini dibantu karena progresnya itu selalu ditanya oleh Pak Gubernur, gimana nih Pangandaran? Gitu. Apalagi eksklusif untuk Pangandaran. Sekarang ini kayaknya satu-satunya perempuan hanya di Pangandaran ya, Bupati nah gitu. Kalau yang kemarin agak sedikit banyak, kalau sekarang mungkin hanya satu sekarang yang perempuan itu di Pangandaran. Kemudian riak-riak pasti ada. Saya juga kan kemarin monitoring ke setiap lembaga, memang bervariasi terkait dengan sikap dari lembaga terkait atau madrasah terkait dengan kebijakan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa untuk SMP sudah melakukan kegiatan uji coba. Yang pertama jalan kaki lah 1 kilo katanya. Jadi siswa-siswi teh di jalan kaki kan lah gitu menurut. Latihan jalan kaki supaya biasa. Kemudian yang kedua sudah banyak sekolah yang memberlakukan untuk bekal makan dari rumah. Eh, Bekal makan dari rumah. Saya teknisnya mungkin Pak Kasih lah nanti mohon bantuan nih seperti apa untuk sementara misalnya 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, ataupun dari Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon tanggapan. Kemudian kegiatan tur ini sudah tidak ada toleransi lagi. Saya kira yang sudah yang lalu biarlah berlalu. Nah, sekarang mohon jangan lagi mengagendakan kegiatan tur-tur seperti yang telah kita laksanakan. Nah, ini ada sinkronisasi dengan kita Bapak Ibu sekalian dari dinas. Insya Allah Rabu akan terbit edaran ini. Dan sebelumnya saya sosialisasikan pada saat ini. Berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk madrasah. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kegiatan barak ini sekarang sementara 2 kali 14 hari. Jadi di dibinanya itu 28 hari. Dan memang banyak murid-murid yang berterima kasih oke gitu ya. Dan memang kita kita juga harus selektif. Jangan sampai orang tua menitipkan anak-anak ini karena memang tidak mau memberi makan mereka gitu. Tetapi ini benar-benar harus orang-orang atau anak-anak yang benar-benar berperilaku khususnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini sekarang ada edaran gubernur di Dinas Pendidikan sudah berlaku bahwa untuk mendukung program Leuweung Hejo, besok juga kita akan launching gawe bareng antara Kanwil Kemenag Jawa Barat dengan Dinas Kehutanan Jawa Barat yang eh, secara luringnya itu di Bekasi, tetapi secara daring di kabupaten kota termasuk kita, insya Allah akan dilaksanakan di KUA Cijulang. Dimohon kehadiran dari Bapak Ibu Kepala Madrasah yang mendapatkan undangan ya, untuk menghadiri kegiatan ini. Jadi program Leuweung Hejo itu kalau di dinas sudah ada kebijakan setiap satu anak SMP eh, itu menanam satu pohon. Mungkin kita MI, MTS, MA, setiap anak itu menanam satu pohon, pohon produktif, gitu. Lamun matoa mahal teuing atau teu aya, naon we, pohon produktif mah dalam program Leuweung Hejo. Apa itu? Lah pohon-pohon naon we, nah binih kalapa, meureun, binih dukuh dan sebagainya lah gitu. Pokoknya tanam-tanaman produktif. Nah, termasuk di kita Bapak Ibu sekalian jadi pengantin
ini draft edaran gubernurnya itu sudah eh, menyebar luas. Pengantin itu ditarget 5 pohon produktif. Tapi kata Pak Kanwil, 5 pohon produktif itu tidak harus satu kali, tapi bisa dituntut. Nah, gitu. Jadi nanti, nanti, nanti. Nah, termasuk CP3K. Nah, CP3K, Bapak Ibu sekalian, ini juga akan diberlakukan. Dan saya informasikan nih, mumpung ada mungkin Bapak Ibu Kepala Madrasah Negeri, tindak lanjut dari apa? Tindak lanjut dari permohonan redistribusi untuk guru yang dari P3K yang tahun 2023 berarti sudah setahun lebih ya, termasuk yang dari MAN 1 nih, Pak Maman. Saya sudah menyampaikan usulan ke Kanwil untuk Siap. diredistribusi, diredistribusi ke Satker dulu. Nah, jadi mungkin yang baru-baru mah belum bisa, termasuk yang dari Min 2 ya. Nanti mungkin kalau sudah berlaku 1 tahun atau lebih, ya kita bisa sampaikan permohonan kalau memang masih diperlukan. Tetapi kalau yang sekarang, yang udah 1 tahun, udah ada 12 orang saya sampaikan usulan, termasuk yang kalau nggak salah tahun 2023 berarti udah masa 1 tahun lah, gitu. Termasuk share apa itu Pak Maman, Ibu Non, Bu Sherly Shirley, ya. Shirley, Shirley, Ah, ya. ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa bisa dieksekusi mulai bulan Juni. Jadi mereka bisa dimasukkan ke apa jadwal ngajar untuk tahun pelajaran 2025-2026. CPNS, para pejabat, nah, itu nanti akan diminta untuk melakukan kegiatan berpartisipasi untuk program Leuweung Hejo. Nah, kemudian mohon Pak, di tiap-tiap lembaga, saya kira ini bagus juga ya, walaupun ini dari Mendiknas. 7 kebiasaan anak hebat. Dipangpangkan Pak kalau bisa mah gitu, disosialisasikan. Apa itu? Pertama, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Keenam, bermasyarakat. Yang ketujuh, tidur cepat. Nah, dipangpangkan 7 kebiasaan anak hebat. Oke, dilaksanakan ke mereka gitu. Kalau sudah menjadi tagline masing-masing di lembaga. Nah, gitu. Kemudian terakhir, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan kegiatan penyaluran bantuan untuk guru-guru non tunjangan seperti yang dulu kita laksanakan. Teknisnya seperti apa? Jadi mohon ada pendataan. Jangan sampai terlewat. Bunda Ira, ada Bunda Ira ya? Ada Pak Haji, siap hadir. Ya. Nah, Bunda, kemarin saya pernah melakukan kegiatan monitoring. Iya, Ada satu MTS, MTS Kalipucang ya. ya. Heeh, ada MTS Kalipucang. MTS Kalipucang banyak guru yang belum mendapatkan guru non tunjangannya. Nah, mohon Iya, eh, siap, Pak. ada di sana? Ada Ada MTS Kalipucang. kepala madrasahnya Ah ya, Pak Hendar, Ada, Pak. ya. Ya, benar. Ya, nanti diusulkan ke Bunda nih untuk Ya, direkap di KKM-nya. Walaupun tidak kebagian semua, ya mohon adalah siap. beberapa guru yang bisa disantuni, ya gitu. siap Hatur Nuhun, Pak Walaupun Haji. tidak, Hatur Nuhun, Bunda. ya Ya, sama-sama. Siap nanti koordinasi Walaupun sama Bunda. ya, siap. walaupun tidak semua dan tidak memuaskan karena pemahaman itu bukan alat pemuas ya, pemahaman. Ya, intinya Ya, insya Allah terkait dengan ini kita akan melakukan kegiatan penyaluran. Dan
insya Allah juga mendekati bulan Raya Agung, jadi kegiatan kurban akan tetap dilaksanakan di Kemenag Kabupaten Pangandaran. Ya, Nah, juga ini dari infak lah, Bapak Ibu sekalian yang sudah berjalan ini. Jadi itu mungkin beberapa hal ya yang perlu kami sosialisasikan. Nanti suratnya menyusul dan langsung ditandatangani oleh Bupati. Tetapi untuk hal ini katanya yang paling urgen itu bisa nggak nih, misalnya ada permohonan dari MTS menangani anak nakal gitu ya. Ridwan mah atau orang tua namun MTS. Kalau ini mah sekedar sosialisasi. Kalau memang tidak ada ya apa boleh buat. Mungkin kalau di kita ini pendekatannya pendekatan agama. Itu mungkin beberapa hal yang penting untuk kami sosialisasikan dan mohon tanggapan kalau memang ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Saya kira itu untuk sementara. Silakan secara teknis mungkin ada tambahan dari Pak Kepala Seksi ataupun kemudian nanti ada tanggapan dari Bapak Ibu Kepala Madrasah. Saya kira sementara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor yang telah memberikan arahan sekaligus sosialisasi mengenai SE nomor 43 terkait dengan 9 langkah pendidikan di Jawa Barat. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau tanggapan terkait rapat malam ini, silakan apabila ada masukan ataupun ada bahasan teknis dari Pak Kepala Seksi, dipersilahkan terlebih dahulu. Langsung aja, Neng. Langsung aja. Ya. Oh iya, baik Bapak Ibu, untuk saat ini kita buka sesi pertanyaan dari baik dari Kepala MI, MTS ataupun MA, dipersilahkan bisa raise hand yang mau bertanya. Oh ya, silakan Pak Haji Hasan dari MTS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatannya. Ini Pak Kepala terkait dengan redistribusi P3K yang tahun 2025 itu 2023 itu dari MTS 2 Pangandaran ada yang satu ke Bekasi, kemudian yang kedua ke MAN 1 Cijerah Bandung. Nah, kemarin kebetulan saya kontak, kemudian hari Seninnya sudah menghadap ke kantor. Apakah termasuk yang 2 orang itu yang diusulkan untuk redistribusi ke Pangandaran lagi, Pak? Terima kasih. Siapa, Pak? Pak Hendra Depana sama Pak Muhammad Sarif. Ya, Hendra Depananya sama Ya, Muhammad Sarif. Sarif Hidayatullah atau M Sarif oh, Hidayatullah. ya. Ya, ada. 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 Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Siap. Selanjutnya Udah. dari Kepala MI Masuk, tidak Pak. ada. Ada, Bu. Nyambung dengan Pak Hasan, itu yang MTS 4, ada yang namanya Pak Haji Aep. Pak Haji Aep. Aib apa, Pak? Oh, Aib Subhan. Ya, Ada. ya, terima kasih Pak. Subhan udah saya usulkan. Ya, terima kasih. Ya. Neng, dari MTS 1. Oh ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenag dan juga Pak Kasih Penmad dan Bapak dan Ibu Kepala Madrasah juga pengawas. Untuk edaran dari Pak Gubernur kemarin waktu tadi baru selesai kami dari guru dan juga TU dan juga Sivitas Akademik di MTSN 1 Pangandaran mengadakan briefing karena edaran itu sudah ada dari tanggal 2 ya Pak ya.
Nah, itu kami juga berkoordinasi dengan para kepala-kepala SMP di sekitarnya, termasuk SMP 1 dan juga SMP 23, termasuk masalah motor. Yang kedua, masalah parkir di area madrasah, yang ke area sekolah. Ya, yang ketiga, untuk katanya ada boleh monitoring untuk para orang tua murid untuk melihat proses pembelajaran di madrasah, termasuk tadi teh apa ya? Nah, itu saja dulu, Pak. Nah, kami sudah briefing dengan guru-guru, walaupun mungkin kami masih menunggu edaran dari takkid dari Kementerian Agama gitu ya, Pak ya. Dan yang satu lagi ini, Pak, kita untuk pembina kesiswaan dan juga ke pembina OSIS dan waka kesiswaan mendata anak-anak yang berkebutuhan khusus, dalam arti nupang bagerna gitulah, Pak. Nah, itu nanti kita data. Nah, anak-anak itu, tapi kalau seandainya mereka berulah, baru kita panggil orang tua itu untuk ditindaklanjuti program dari Pak Gubernur itu, gitu ya, Pak. Termasuk makan untuk sarapan bersama juga kita sudah agendakan. Dan itu nanti kita tidak mengundang secara langsung orang tua, Pak. Tapi kita membuat edaran saja ke para orang tua, dan mereka juga sudah tahu dari mungkin dari teman-temannya, dari tetangga-tetangganya, bahwa membawa motor yang tidak mempunyai SIM, apalagi anak MTS itu belum punya SIM, Pak. Jadi kita berlakukan tadi hasil dari briefing itu untuk jarak 100, 200 sampai 500 meter anak itu nikreh jalan kaki, Pak. Gitu. Nah, sudah kalau seandainya lebih dari 500 meter diantar oleh orang tuanya, diantar jemput dan tidak ditunggu di sekolah. Itu. Nah, yang selanjutnya menindaklanjuti masalah redis dari MTSN 1 Pangandaran. Jadi dulu Pak Agus dari MTSN 1 Pangandaran, Pak, SK-nya di Tasik, Agus Bohori, Pak. Nah, ingin kembali lagi karena di sana penuh gurunya gitu, sedangkan rombanya sedikit untuk mata pelajaran yang diampu oleh Pak Agus. Itu sudah masuk ke rekom tidak, Pak, untuk Agus Bohori? Jadi ingin kembali lagi ke MTSN 1 Pangandaran. Itu. Mungkin itu saja dari MTSN 1 Pangandaran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu, Bunda, ya betul. MTSN 1 ini berdekatan dengan SMP 1 ya? Iya. Pangandaran. Tadi kepala SMP-nya ada. Memang terkait dengan 11 anak yang orang tuanya sudah menyerahkan itu bukan daerah Pangandaran ataupun yang lainnya. Karena memang untuk Pangandaran katanya orang tuanya mungkin masih ada yang belum rela ya untuk diserahkan. Tetapi daerah-daerah yang lain. Tetapi Pak Kepalanya itu memang tadi itu menyampaikan bahwa Bu Bupati ini sudah menginstruksikan para Satpol PP untuk memonitor beberapa tempat berkumpulnya anak-anak yang rawan. Mungkin daerah Pangandaran itu termasuk daerah yang banyak titik-titik lokasi tempat kumpulnya anak-anak. Nah, ini mohon hati-hati saja bagi anak-anak MTS karena tidak menutup kemungkinan mereka pun ya seperti itulah. Nah, ini diwanti-wanti. Jadi kemarin itu katanya diintip-intip, ternyata nama terus bocor. Nah, ininya gitu ya, informasinya. Akhirnya teka-tewak gitu ya. Jadi udah sampai ke sana ini dari Satpol PP Pangandaran. Itu kemarin memang siang. Sekarang ini mungkin siang dan malam. Tadi usulnya dari kepala SMP 1 itu kalau bisa jangan siang aja tapi juga malam hari. Jadi terima kasih requestnya, bukan requestnya, apa yang langkah-langkahnya dari MTSN 1 karena memang MTSN 1 memang terpantau karena ada di wilayah perkotaan. Jadi terima kasih. Kemudian terkait dengan redistribusi ya anak kesayangan Bunda gitu ya. Bagus. Insya Allah mungkin termasuk yang saya usulkan
untuk Iya, diredistribusi ke sekolah asal ya, ke madrasah asal. iya, Nah, itu iya, mungkin dua hal yang dari Bunda. Itu mungkin iya, tanggapannya ya, Bun. Terima iya. kasih. Ya, ya. Tambahan Pak, termasuk ke anak-anak Ya. juga kemarin pas Hari Pendidikan Nasional itu pas upacara kami juga menghimbau kepada anak-anak untuk setelah Isya jangan berkeliaran malam-malam karena Hmm. takutnya ada dari Satpol PP gitu ya, Ya. yang menciduk termasuk Hmm. di jam-jam pembelajaran gitu. Ya. Kami sudah Betul. menginstruksikan ke anak-anak itu. Hmm. Ya, Ya, itu ya. saja Pak langkah kami. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Mantap. Hmm. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Selanjutnya dari Pak Hanif ya, Raisa. Baik, silakan Pak Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala dan Pak Kasih, Bu Iva yang udah memberikan kesempatan. Ini Pak berkaitan dengan program Pak Gubernur untuk apa perpisahan Pak. Ini masih Ya. pada dalam kebingungan Pak. Di situ Hmm. kalau nggak salah di dalam surat Pak Gubernur kan ada bahasa sederhana ya Pak ya. Hmm. Kalau bisa ada batasan-batasan sederhana sih seperti apa gitu Pak? Ada Ya. batasan-batasannya. Jadi kami menyikapinya tidak apa namanya tidak bingung gitu Pak. Kan ada yang Hmm. dari KKM misalnya tidak boleh ada panggung, ternyata punya panggung. Tidak boleh pakai belandungan, ternyata punya belandungan Pak. Kayak kemarin di MI Darussalam Pak. Itu kan belandungan, sound system, panggung itu punya. Jadi kami mohon biar kita menyikapinya juga tidak kebingungan. Ada batasan-batasan Pak. Kesederhanaan itu seperti apa gitu. Supaya Ya. jelas kita menyikapinya di lapangan. Terima kasih Pak. Barangkali eh, Hmm. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Hanif kalau yang di MIMI yang tadi yang disebutkan itu sudah dilaksanakan kegiatan perpisahannya? Belum Pak. Sekarang kan masih ujian Pak. Masih Oh, ya ya, masih ya. UM. Maksud tadi ada belandungan itu punya sendiri atau? Ya, yang belandungan kayak yang kemarin Darussalam Pak kan itu belandungan punya sendiri, sound Ah, system punya sendiri. oh ya betul. Eh, jadi malah tadi Pak pengawas itu memberikan informasi kalau bisa mah demi keamanan sama sekali jangan ada acara perpisahan gitu Pak. Jadi kita Hmm. menanggapinya juga bingung gitu batasan sederhana sih seperti apa gitu. Kami mohon arahan nggak ada panggung misalnya. Jadi batasan-batasannya jelas. Kalau tidak narik makan itu pasti tidak boleh ya Pak ya. Bukan Hmm. narik, misalnya ada sumbangan boleh nggak Pak? Dari toko kayak di Min 3 kan kalau ada kegiatan biasanya dari tukang sayur itu ngasih sumbangan Pak, 2 juta, 1,5 juta gitu. Hmm. Itu kira-kira, tapi posisinya masih wali murid Pak. Ya. Mohon arahan Pak, terima kasih. Hmm. Baik, Pak Hanif ini memang setiap tahun meriah wae katanya perpisahan nah Maaf katanya. ya Pak. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan edaran gubernur, kalau di sekolah sekarang sudah pasif. Ini tidak sama sekali tidak ada kegiatan perpisahan seperti yang dilaksanakan oleh Man satu. Jadi cukup di kelas, cukup ya sederhana seperti itu, tidak ada yang diada-adakan. Nah, menyikapi hal ini, kalau melihat edaran dari, saya sudah sebarluaskan melalui pers juga Pak ini. Karena rawan Ya. nih Pak Kalipucang, pada Herang, Mangunjaya sudah banyak yang nanya ke kami dari wartawan itu terkait bagaimana sikap Kemenag untuk menanggapi masalah edaran gubernur. Saya sampaikan edaran Pak Kanwil itu. Jadi poin-poinnya itu di sana bisa dilaksanakan sesederhana mungkin. Nah, kategori sederhana ini memang ya saya kira Bapak Ibu sekalian bisa menafsirkannya masing-masing. Salah satunya ya seperti gini, eh, jangan terlalu wah, kemudian seragam kudu nyewa gitu ya. Kemudian lah lain sebagainya gitu. Kalau misalnya dilaksanakan seperti ada panggung, ada belandongan, apalagi dari sponsornya, aman atau masih gana teh gitu.
Di poinnya itu memang tidak boleh ada pungutan sama sekali ke siswa, gitu. Justru kalau bisa kita menggandeng sponsor mah, terutama sponsor pihak ketilu, nah gitu ya, nah, itu kan bisa jadi. Jadi yang dipermasalahkan oleh Pak Gubernur itu adalah beban orang tua seolah-olah untuk pendidikan, tetapi bukan itu. Tidak termasuk bagian dari pendidikan, perpisahan dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang tua. Jadi intinya sekali lagi spiritnya itu adalah beban. Nah, jangan sampai kita membebankan kepada siswa, membebankan kepada orang tua. Daripada seperti itu udah aja dilaksanakan sesederhana mungkin. Tadi saya sampaikan sekali lagi, pihak madrasah harus clean and clear. Tidak boleh ada isyarat-isyarat sedikit pun bahwa ada pengkondisian. Nah, kalau misalnya memang bisa menjamin hal itu, ya silakan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi ya itulah mungkin ya. Jadi sederhana di sana itu kategorinya itu pokoknya tidak seperti seperti yang dilaksanakan tahun-tahun kemarin Pak Hanif lah gitulah. Ya, ya, Ya Pak. Siap. terutama untuk min 3. Nah, gitu. Jadi mohon untuk disederhanakan. Itu kan Nah, ini kebetulan memang Pak, di ya, Min 3 ada yang guru olahraganya punya grup musik Pak. Yang masak mm, musik itu grup grup grupnya dia gitu Pak. ya. Mungkin itu juga nggak bisa ya Pak ya, sekalipun sumbangan ya. Itu berbiaya nggak? Eh, itu mah kemarin sih ada Pak, tapi Tapi udah mau keresahan waktu jadi yang biaya. sekarang mah ngobrol-ngobrol, insya Allah Pak nanti teman-teman ngisi gitu. Kira-kira gimana Pak itu? Nggak boleh tetap jangan aja gitu. Iya, jadi eh, sebenarnya kan kalau kalau dia bisa clean and clear banyak gitu, hanya Iya. sebatas sumbangan, jangan sampai diada-adakan ya silakan aja. Jadi baru dakna tekudu pakai non seragam yang nyewa kemana-mana gitunya. Sekedar itu malah menampilkan kesenian mereka dimusikan ku eta merenda. Itu masih tidak terlalu ini, sekedar hiburan seperti itu mah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan sampai ada beban yang dibebankan kepada anak didik untuk di judulan kegiatan temu pisah, perpisahan, samen, selebrasi lah gitu. Jadi kalau menyimak apa yang sudah berlaku di sekolah memang eh, pasif sekarang itu. Iya. Mereka pada takut ya, karena memang di edarannya itu ada sanksi baik secara administratif, eh, apalagi kalau misalnya ketemu masalah-masalah yang seperti tadi, itu akan masuk ke ranah-ranah APH gitu ya, kalau ada pengkondisian dan sebagainya. Jadi mohonlah kita cari aman kalau bisa mah gitu, kita cari Ya, aman saja. Itu mungkin lah ya siap sebagai Pak. tanggapannya. Ya, Walaupun terima memang kasih. kemarin ya ketika monitoring ada juga dari madrasah-madrasah swasta gitu ya, yang ingin memaksakan. Kalau menurut saya asal bisa menjamin, pokoknya madrasah harus clean and clear. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, mereka berpikir 2 kali juga gitu. Iya Ah, Pak, siap Pak. ya, itu mungkin ya sebagai Siap Pak. bahan. Dan kalaupun ada undangan, saya terus terang mungkin menahan diri terkait dengan ini ya. Silakan saja dilaksanakan secara sesederhana mungkin. Itu mungkin. Siap, eh, siap. Terima kasih Silakan Pak. Neng. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Kepala Ya, telah terima kasih Pak menjawab Kepala beberapa jawab pertanyaan beberapa dari pertanyaan dari Bapak Ibu Kepala Bapak Ibu Madrasah. Kepala Madrasah. Sebelum Sebelum ditutup sesi tanya ditutup jawab, sesi tanya jawab, silakan dari silakan Kepala dari Swasta Kepala barangkali Swasta ada. barangkali ada. Ada masih Bu. Oh, dari Kepala MTS 4. Ini Silakan. Pak Kepala terkait dengan undangan yang besok, undangan besok tentang program Blue Hijau yang ada di Cijulang. Oh ya. Ya, kemudian di Satker MTS N dan MAN itu kan ada pemberesan
pelaporan Perkin yang harus diselesaikan itu kan sudah teguran bentuknya. Nah, gimana bisa mewakilkan atau bagaimana? Kita Iya, harus selesaikan itu. iya. Jadi silakan kalau memang ada yang berhalangan eh, diwakilkan gitu atau KTU-na gitulah itu yang menghadiri. Yang itu kan yang itu memang belum digarap itu yang itu mau Belum. misalnya ya termasuk masalah itu gimana nih satker di Pangandaran. Ya, Kita makanya ada nih dari Kemarin nggak keburu ditutup. ya mohon itu pembimbingan atau keharusan dalam gimana gitu. Itu kan semua Pak, MTSN dan MAN. Itu ada surat teguran itu dari Pak iya Kanwil. ya maksudnya eh, belum diselesaikan belum Belum. Dalam mau proses besok sekarang. Iya, harus secepatnya katanya. Baru ada 3. ya ya kalau Itu memang sebetulnya Baru gini, MTSN Pak. 1, MTSN 3 dan MAN 2 kalau nggak salah. Itu sebetulnya Pak laporannya sudah dikerjakan, tetapi kita tidak bisa ngupload di link itu. Karena kemarin itu tanggal 19 itu sudah tutup, Pak. Jadi nggak bisa diupload di link itu. Itu masalahnya. Kalau laporannya udah selesai. Jadi tinggal kalau tinggal sekarang buka di link itu. bisa dibuka nggak Kan Belum. bisa, Gimana, sekarang Pak? bisa dibuka. Sekarang Belum bisa. Pak, Bisa Pak dalam tadi. proses. Makanya Saya coba tadi bisa. gimana Pak Ade mohon petunjuk dan kebersamaan dari Kemenag atau Pak Asep Dadi gimana gitu. Biar semuanya clear atau selesai. ya. Jadi gini aja kalau memang besok ada masalah itu lebih urgen Iya, bagi satker. betul. Bisa nggak kalau misalnya mewakilkan? Insya Allah bisa. Ya gitu aja. Ya, siap. Terima kasih Pak. Mewakilkan aja. Jadi saya nanti takut-takut gini Pak. Untuk besok itu kan launching ya tingkat provinsi. Kemudian sekarang ada edaran dari gubernur terkait dengan Leuweung Hejo itu. Jadi nanti mungkin yang datang ke sana itu bisa mensosialisasikan ya kalau bisa dilanjutkan dengan program tadi itu satu siswa satu pohon gitu ya. Dan senam meralaku di rumahnya masing-masing. Nah, ini pohon produktif. Ya, itu. Jadi diwakilkan saja untuk kegiatan yang Tijulang mah. Ya, siap. Terima kasih Pak Kepala. Ya, Yang siap. kedua, itu yang kendaraan motor, itu untuk di Mangunjaya barangkali diganti dengan sepeda. Gimana Pak? Bisa sepeda. Ya, Ah, justru goes, bagus ke goes, sepeda mah. goes. Aku goes. Ya, Ya, makasih. itu kan Insya Allah. justru daripada pakai motor mending pakai goes. Ya, Yang makasih anjurannya Pak Kepala. seperti itu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari swasta tidak ada, Pak Imam. Ayo Pak Dede. Siapa Mangga Pak Pak Dede. Dede? Pak Dede juga kan Oh ngopi. ya, silakan Iya. Pak Dede. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Kantor yang saya hormati, juga Pak Kasih dan Bapak Ibu pengawas, Bapak pengawas madrasah dan Bapak Kepala MI MTSN Pagi yang saya hormati. Terima kasih waktunya. Sebenarnya sudah hampir terwakili tadi oleh Bapak Ibu Kepala dari Kepala MTSN 123, 124 dan beberapa yang sudah berbicara. Tapi tetap ada beberapa hal yang perlu sedikit saya sampaikan. Pertama mengenai edaran gubernur, sebenarnya sudah intinya kami dari MTS Lewat Jawa sudah sepakat tentang study tour yang awalnya itu sudah pasti rutin, kegiatan rutin sudah pasti dikat, mesti beberapa siswa sudah diprogramkan tabungan, kemudian kenaikan kelas juga. Tapi ada beberapa hal, poin, ada dua, terutama yang pertama tadi mengenai kepala yang baru kami oleh
Pak Kepala MTS 4, Pak Ade, tentang motor di MTS Legok Jawa itu kalau orang yang sekitar madrasah jalan kaki 500 meter atau lebih juga mungkin bisa. Tapi ada beberapa siswa sebenarnya lebih dari 50% dari luar juga, dari luar desa, dari luar wilayah dusun atau sekitar MTS Legok lebih dari 1 kilo, itu kebanyakan hampir semua naik motor pribadi, meski ada yang diantar jemput, tapi sedikit, kebanyakan bawa motor sendiri. Itu yang pasti kami juga pasti saya sendiri sepakat untuk supaya tidak bawa motor. Tapi kenyataan di lapangan memang sepertinya gambaran melihat dari orang tua di masyarakat sekitar itu lebih sedikit susah. Jika tadi Bunda mengatakan bahwa di MTSN 1 5 atau berapa 500 meter Bunda untuk jalan kaki Nikre. Nah, menyimpan motornya atau di motornya disimpan atau bagaimana solusinya itu. Kemudian jika kondisi di MTSN 4 bawa sepeda, dianjurkan bawa sepeda, di kami akan dicoba juga, meski sepertinya karena tidak ada satu orang pun sekarang yang siswa MTS yang datang ke merasa bawa sepeda. Kalau dulu ada pernah 1-2, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau tidak jalan kaki, antar jemput atau bawa motor sendiri. Nah, kemudian misalkan itu diberlakukan, apakah nanti siswa-siswi tersebut tidak diperbolehkan menyimpan motor di lingkungan madrasah, atau karena sama sekali tidak boleh? Jika itu dilarang, Pak Kepala, sepertinya anak-anak akan menyimpan motor di luar. Justru ini jika di luar, misalkan lebih dari atau banyak, karena bukan hanya 1-2, banyak menyimpan di satu tempat, misalkan 500 meter sebelum madrasah, sepertinya rawan juga, harus ada tempat penitipan. Itu satu. Yang kedua, tentang tadi bahas sepintas tentang makan bergizi gratis yang atau sudah sampai atau belum di Kabupaten Pangandaran untuk madrasah sepertinya, atau MTS belum. Tadi Pak Kepala kalau tidak salah membahas juga bahwa di MBG ini dianjurkan bahwa tiap hari apa siswa diprogramkan di madrasah untuk makan bersama di madrasah atau bekal gitu, menimbul. Nah, itu apakah MBG yang program pemerintah ke madrasah di Pangandaran akan sampai juga atau bagaimana, Pak Kepala? Kalau misalkan bekal dari rumah, saya lebih sepakat itu daripada MBG. Sepertinya kalau kelihatan karena belum programnya belum kelihatan, terus lihat di berita-berita banyak ABCD, saya lebih sepakat yang bekal tadi, bekal dari rumah, kemudian makan bersama, misalkan mesti tidak tiap hari. Itu Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Dede, kalau Legok Jawa ada angkutan umum? Tidak ada, Pak Kepala. Tidak ada. Ya, tidak adanya. Siswanya dari Madasari, dari sekitar Legok ke Batu Malang, itu tidak ada ojek. Kan mahal, kalau naik pasir mahal. Ya, siap. Jadi di edaran di Pancawaluyanya Pak Gubernur juga kan itu kalau bisa dianjurkan naik kendaraan umum. Kalau memang berarti sekolah atau madrasahnya yang terlewati oleh angkutan umum. Jadi kalau diskresi seperti yang tadi bisa saja sih. Hanya mungkin yang radiusnya itu kan sekarang itu patokannya radius 500 atau 1 kilometer. Ya kalau 1 kilometer kalau bisa anak-anak jalan kaki gitu, nggak usah pakai motor. Nah gitu. Kalau radiusnya lebih dari 1 kilometer, tidak ada angkutan umum, ya bisa saja. Nah gitu. Jadi namanya itu pengecualian lah, gitu, diskresi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan study tour, eh, alhamdulillah kalau punya kebijakan seperti itu ya, mengikuti edaran gubernur gitu, ya, Pak Dede gitu ya.
kalau misalkan ke depan ada lagi ikut lagi. Ya sekarang insya Allah karena ada edaran itu berarti kalau misalkan dari gubernur tidak memperbolehkan, misalkan dari Kakanwil juga baca isyarat seperti itu, insya Allah di-cut untuk itu. Ya, jadi memang eh, kalau di edaran Kanwil lebih bijak lagi ya. Jadi tidak boleh ada kegiatan eh, piknik. Jadi piknik yang dibungkus dengan study tour. Artinya kalau misalnya kegiatannya itu ke tempat-tempat yang ada kaitannya dengan masalah pendidikan, nah gitu. Misalnya eh, akan melakukan kegiatan eh, studi terkait dengan teropong bintang, mungkin itu teman. Nah, ke Bosca misalnya. Nah, ini memang kalau di edaran Kanwil masih bisa dilaksanakan kalau ada kaitan dengan masalah pendidikan. Tapi kalau misalnya ya seperti study tour yang eh, seperti rekreasi dan sebagainya memang tidak tidak diperbolehkan sama sekali juga dari Kanwil itu. Tetapi kalau dari edaran gubernur memang sama sekali kan tidak bolehnya. Kalau Pangandaran justru dinas pendidikannya itu sepanjang kegiatan studi turnya dilaksanakan di wilayah Pangandaran diperbolehkan itu mah. Jadi gitu ke Madasari ke itu. Tapi cek orang Pangandaran terbosan kemudian orang Pangandaran kadinya wae gitu studi tur. Nah ini jadi fleksibel seperti itu. Jadi lain koki lain pasakan kalau nanti ke depan ada kebijakan beda ya saya kira bisa dilaksanakan kembali. Ini juga kan terkait kebijakan pasti setiap berskala tertentu akan dievaluasi apakah memang efektif atau tidak. Kemudian tadi yang motor ya sudah terjawab. Intinya eh, dilihatlah secara bijak terkait dengan radio siswa, apalagi kalau Logok Jawa memang tidak terlampaui oleh kendaraan umum. Nah ini, saya kira itu mungkin pada adanya dua hal kan. Kalau Oh yang MBG ya, yang MBG ini launching apa efektifnya itu bulan November katanya. Akan dilaksanakan itu bulan November tahun 2025. Nah, gitu. Nah, ini menyongsong kegiatan MBG itu, program MBG itu, maka Pak Gubernur mengharapkan kalau bisa mah barudak tadi bekalan makan di rumah ulah jajan jajan karena jajanan anu teu pararuguh. Misalnya aya cimol digorengna ku jalan geus 7 kali menang mulak-malik nah gitu ya gitu. Jadi itu sehat lah gitu. Jadi akhirnya menimbulkan seblak dan sebagainya. Kalau bisa makanannya makan sehatnya itu dibekali ku ibu-ibunya dari rumah dalam rangka menyongsong nanti ada kegiatan program MBG. Memang semuanya juga belum di Pangandaran yang sekolah belum, apalagi yang madrasah sama belum. Nanti efektifnya katanya bulan November tahun 2025 gitu Pak. Ada lagi yang belum terjawab? Udahnya? cekap Pak Kapal. Oh iya, iya. Abdi Siap. Pak Izin dari menambahkan Pak MTS Kepala. PPK. Mangga, Izin mangga. menambahkan. Ya, Tadi ada dari pertanyaan dari Pak Dede untuk masalah pelarangan membawa motor itu 100 meter, 500 meter sampai 500 meter itu dari area rumah mereka, Pak. Jadi rumah mereka radius 500 meter ke madrasah itu mereka pada nikreh jalan kaki. Kalau tuh seandainya lebih dari 500 meter, ada yang sebagian diantar oleh orang tuanya. Dan ada juga kemarin, jadi kita bertahap untuk memberlakukan itu, karena kemarin juga 2 hari kemarin anak-anak itu parkir di terminal Kaeuran Pak, ku Satpol PP pakai rantai gitu. Jadi sebagian motor sebagian masih ada di sekolah gitu. Yang daerah Emplak dan sekitarnya gitu. Anak-anak yang jauh jaraknya Emplak gitu Pak. Itu jadi untuk program pelarangan membawa motor itu hanya bertahap kita memberlakukannya itu. Terima kasih Pak. Yuk. Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam. Masih ada Pak? Bisa Pak? Mangga, mangga. Abdi di MTS CPK Cijulang Oh, Pak. Pak Haji Holik. Ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kepala Kantor, Pak Kasih, terima kasih Ibu Wipa atas waktunya. Mohon maaf tadi mungkin saya tidak menyimak dari awal karena kebagian itu di pengajian mingguan malam Jumat Pak. Tapi secara keseluruhan saya sudah bisa menangkap hal itu. Begini Pak, tentang surat edaran Gubernur nomor 42 dan 43 yaitu tentang pengaturan study tour, outing kelas, wisuda dan sama yang 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat. Itu semuanya memang termasuk kebijakan dari Pak Gubernur. Nah, ini yang paling pokok mungkin batasannya Pak, kan sulit kita yang sederhana itu seperti apa gitu Pak. Nah, jadi terus terang lah di sana itu gak ada batasan. Kalau sederhana itu apakah hanya tidak memungut dari orang tua atau memang betul-betul pelaksananya sama sekali tanpa biaya gitu. Tapi yang jelas mungkin ini yang yang harus dipedomani oleh kita. Ini ada surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang tindak lanjut surat edaran gubernur Pak. Ini di sana itu kan merangkum tentang 2 surat edaran gubernur nomor 42 dan 43. Intinya mungkin karena itu kebijakan, maka bagi ASN yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan kepala BKN. Nah, hal itu kalau bisa, itu kan edarannya dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, belum ada terusannya dari Kanwil Provinsi, dari Provinsi Kemenag dan dari Kemenag ya, mohon maaf, dari Kanwil Kemenag Provinsi dan dari Kabupaten belum ada terusannya. Apakah itu berlaku surat yang dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang yang melanggar edaran dari Pak Gubernur itu akan terkena sanksi kalau memang PNS mungkin kepalanya atau gurunya itu Pak. Nah, kalau bisa itu betul-betul dikuatkan Pak oleh kepala kantor. Nah, itu supaya memang betul-betul tidak ada satu lagi pemahaman yang kaku gitu. Di mana batasnya? Saya mau ini, tapi misalkan ada kesepakatan misalkan gitu ya. Atau saya misalkan mau menjelaskan ini asal tidak memungut biaya dari orang tua yang paling sederhana. Itu kan masih kaku Pak. Kalau bisa sekali lagi itu ada satu kekuatan surat dari kepala kantor supaya memang betul-betul tentang kepala dinas pendidikan itu kebijakannya yang tentang pelanggaran AS itu akan ditindak itu harus ada. Itu yang pertama. Yang lainnya Pak untuk MTSPK Cijulang tidak ada masalah lah, tentang motor dan sebagainya karena bagi yang jauh pun kalau di MTSPK Cijulang itu ada angkot Pak, ada mobil, nggak ada. Jadi yang dekat itu bisa jalan kaki. Itu mungkin Pak. Kemudian yang selanjutnya dulu mungkin saya pernah di dalam Zoom meeting akan menyelenggarakan kegiatan perpisahan. Itu agak meriah karena itu sudah ada kesepakatan dari orang tua. Tetapi sekarang Pak mungkin dirubah Pak. Karena saya ingat itu ada tindak lanjut surat gubernur gitu ya. Nah, tentang tidak boleh kalau ASN itu tidak boleh menyelenggarakan karena nantinya itu akan akan dikenakan sanksi. Nah, itu ya diantaranya. Itu Pak. Kemudian yang paling pokok ini Pak, untuk MTSPK Cijulang sebetulnya sudah merasakan makan program MBG ya, nah itu. Jadi makan bergizi gratis sudah merasakan Pak. Ini mungkin peralihan dari SMK ketika libur Pak, SMK Negeri 1. Nah, mungkin yang harus saya sampaikan begini, ternyata dengan adanya program itu betul Pak, itu terasa sekali manfaatnya. Yang pertama, memang anak tidak jajan Pak, karena kami waktu untuk memberikan makan pada anak itu pas istirahat Pak. Itu ternyata iya anak tidak jajan. Lumayan kan itu bisa ditabungkan oleh anak gitu ya. Itu. Kemudian kedua tidak khawatir merasa jajan di luar. Insya Allah lah higienis kalau dari MBG itu ya Pak. Itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan mungkin begini Pak, ternyata ada pelajaran yang harus kita kaji di dalam program makan gratis ini Pak. Ternyata anak itu, nah itu banyak yang makan mungkin sebatas ya mendapatkan makan bergizi dan gratis, tetapi tidak mengindahkan tentang makan yang benar dan beretika Pak. Nah itu. Untuk itu mungkin masih banyak kan anak yang kadang makan itu di bawah sambil ngobrol. Misalkan ada yang seperti itu. Padahal sesungguhnya kita harus ingat bahwa program itu bukan sebatas mendapatkan makan bergizi dan gratis, tetapi anak harus
disamakan dengan benar dan beretika. Itu saja mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya. Nah, kalau kurang jelas tadi mungkin itunya. Sekali lagi, mudah-mudahan program makan gratis yang diprogramkan kata Bapak tadi mulai bulan November, insya Allah ya, mudah-mudahan itu benar untuk siswa madrasah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak Ibu sekalian, saya cari referensi ya terkait dengan sederhana, Nah, terkait dengan perpisahan. Saya cari-cari di Google lah gitulah, yang paling gampang. Jadi mohon untuk diindahkan. Jadi perpisahan sekolah sebaiknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, dengan fokus pada nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan apresiasi terhadap siswa. Jadi kalau bisa mah di sana teh dikumpulkan siswa, jadi berprestasi dikasihkan reward dan sebagainya lah gitu ya. Jadi kan seperti itulah kira-kira. Kegiatan dapat dilakukan di lingkungan sekolah tanpa menyewa tempat mahal. Nah ini kategori yang sudah patennya banyak. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan perpisahan nyewa gedung mahal gitu. Nah, ini berarti kan satu. Tadi tak nyewa panggung mahal gitu tak. Nyewa balandongan mahal. Kalau misalnya mahal berarti tidak sederhana. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan dikelola oleh siswa sendiri. Kalau bisa mah seperti itu, Pak. Jadi misalnya kan barudak sena boga kreasi sendiri-sendiri. Seperti non bikin bikin tempat hiburan ya sederhana lah, semampu-mampunya siswa gitu tak. Bisa dibuat dengan sederhana dengan alat yang ada di lembaga masing-masing. Jadi kalau dibahasakan secara rinci begini Pak, prioritaskan esensi bukan kemewahan. Nah, jadi kan ngerti ya? Jangan sampai kita wah mewah. Yang penting mah esensinya apa? Tadi itu apresiasi sama siswa dan sebagainya gitu. Jadi perpisahan itu bukan tentang pertunjukan mewah. Jadi tari anu teh nyewa baju anu mahal. Nah, gitu kan. Itu termasuk kemewahan bukan kesederhanaan. Jadi yang menimbulkan biaya besar. Kemudian yang yang pasti mah jadi kita merayakan tentang keberhasilan dan kebersamaan. Jadi intinya jangan sampai menggunakan kemewahan. Kemudian yang kedua, manfaatkan fasilitas sekolah. Jadi kalau bisa laksanakan di sekolah, di kelas tadinya udah atau di aula sekolah yang ada. Hindari menyewa tempat mahal. Jadi sekali lagi hindari tempat nyewa mahal. Nah ini berarti kan tidak sederhana kalau misalnya menyewa tempat mahal. Pelaksanaan sekolah sendiri bisa lebih bermakna dan mengurangi beban finansial. Kemudian sederhana tapi kreatif. Perpisahan tetap bisa menarik dan berkesan dengan kreativitas siswa. Siswa pakai seragam, naon Pak tampilan model anu sok PBB tampilkan atau PBB. Nah, yang hobi nyanyi, senang nyanyi, karaoke gitulah, ataupun organ tunggal. Yang hobi puisi, yang hobi pidato gitu, dengan memakai baju sesederhana mungkin kalau bisa pakai seragamnya sehari-hari gitu. Misalnya seperti itu. Kalaupun mau dilaksanakan nih Pak. Kemudian ada kesan gotong royong. Jadi ajak siswa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan perpisahan sehingga mereka merasakan kebersamaan dan memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian kalaupun ada sumbangan sukarela, Bapak Ibu sekalian, pastikan sumbangan itu bersifat sukarela sekali lagi dan tidak ada paksaan atau batasan minimal. Disebut sukarela tapi ada batasan minimal. Minimal kudu nyumbang 50.000. Nah, gitu kan. Nah, kemudian maksimal silahkan seberapa. Itu kan sudah ada ini Pak. Kalau gitu mah merenang pakai kotak amal, simpan wae kotak amal teh didinya Pak.
dialihkan teh ku siswa atau dialihkan teh ku orang tua anak nah, gitu. Jika nanti asa moalnya, lamun aya kotak amal ini asa moal dialihkan. Nah, kemudian makna, pentingnya makna. Jadi perpisahan harus menjadi momen yang bermakna dan inspiratif, bukan sekedar acara yang membebani. Saya kira itu Pak ya. Jadi batasan-batasannya kalau referensinya seperti itu. Ya, mohon maaf kalau saya tidak secara pasti bisa memberikan batasan-batasan yang real. Nah, gitu. Saya kira itu mungkin Pak Holik ya sebagai jawaban dari kami. Terkait dengan ini, dengan sanksi Iya. yang ini kita sudah punya PP 94 Pak. Oh iya, iya. PP 94 itu terkait dengan disiplin pegawai. Nah ya di sana itu sudah ada faktor loyalitas setiap ASN kepada atasan. Kalau memang ada kebijakan, kalau memang ada himbauan, kalau memang ada edaran, ya jelas kita ini harus mengamankannya. Siapa yang tidak mengamankannya akan ada sanksi. Kalau memang menuntut nanti hal ini ya kita lihat dulu edaran dari bupatinya seperti apa, apakah memang di sana dicantumkan. Tetapi yang jelas Pak berlaku juga bagi orang madrasah seandainya melanggar PP 94 karena itu berlaku untuk semua ASN. Nah itu mungkin. Kemudian terkait dengan MBG ya Pak. Jadi saya pernah lihat orang-orang yang ada di YPK itu makannya bebarengan di bawah bersama-sama aya nu mekel jeung enog jeung goreng enog jeung naon teh jeung eh non saun golosor teh nu kitu tah. Karesep abdi eta teh. Jadi rupa-rupa sarupaning yang dibekal oleh para siswa. Saya udah menyaksikan dulu Pak ketika ada kegiatan makan bekal nyaliranya dari. Oh iya, iya dulu iya. Ya, Ya, terima alhamdulillah kasih Bapak Pak ya Holik ya. pertanyaannya 2 kali ya. Insya Allah Ya, mudah-mudahan sama-sama Bapak. Terima kasih ya. ya MBG ini berlaku juga bukan hanya untuk sekolah tapi juga untuk madrasah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Mungkin terima intinya kasih. yang tadi Yuk, disampaikan Pak. atur nuhun Bapak. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf untuk waktu Zoom-nya karena terbatas. Kita berlangganan Zoom-nya sampai dengan jam 9. Jadi sesi tanya jawab kita cukupkan sekian. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang telah menyampaikan sosialisasi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang memang dijawab dengan legal standing yang kuat. Nah, sebelum ditutup, saya persilakan dulu kepada Bapak Kepala Seksi untuk sedikit menambahkan closing statement dalam rapat koordinasi malam ini. Dipersilakan. Dibahas kuring. Terima kasih. Mohon izin Pak. Hanya sedikit menambahkan saja. Sebagian hasil rapat koordinasi sudah dibahas tadi sebagian. Hanya ingin menambahkan. Satu, mengulang kembali terkait redistribusi. Barangkali nanti ada pertanyaan lagi. Jadi itu jumlahnya ada 12. Yang pertama itu Agus Bukhori dari MTS 1. Yang kedua Eis Khosiah dari Min 2. Yang tiganya Nina Herlina dari Min 2. Yang keempat M Sarip dari MTS 2. Yang kelima Didah Farida dari Min 1. Yang keenam Hendra Devana dari MTS 2. Yang ketujuh Endang Maksum dari Man 2. Yang 8 Ahmad Yani dari Min 2. Yang 9-nya Serlianti dari Man 1. Yang 10 Yedi Predi dari Man 2, yang 11 Aib Subhan dari MTS 4, dan yang terakhir yang ke-12 adalah Fitria dari MTS Negeri 3. Jadi tadi dibahas juga dalam rapat koordinasi, ini adalah upaya Pak Kanwil dalam rangka memberikan kesempatan untuk kembali ke daerah asal. Memang ini tidak memakai surat resmi, karena istihad Pak Kanwil itu Jawa Tengah dan Jawa Timur itu bisa dilaksanakan seperti itu, makanya Pak Kanwil tidak mengeluarkan surat secara resmi, tapi upaya ikhtiar maksimal yang nanti akan diajukan persetujuannya ke Irjen. Nanti kalau persetujuan Irjen itu turun, langsung nanti Pak Kanwil membuatkan SK ataupun surat tugas untuk kembali ke daerah asalnya. Tadi ada
dari Min 5 yang namanya Bapak siapa ya? Ada satu dari Min 5 yang tertinggal, Pak. Jadi mungkin masih ada waktu 1 hari besok, Pak. Kalau memang nanti YBS-nya mau apa namanya mengajukan pulang kembali ke Min 5 itu dari MTS 13 Ciamis, Pak. Mungkin besok nanti kami akan buatkan usulan-susulan, Pak. Karena itu tertinggal karena YBS-nya baru menghubungi itu baru hari tadi, Pak. Itu yang terkait retribusi. Yang kedua, tahun ajaran baru nanti ada perubahan struktur kurikulum khususnya yang Madrasah Aliyah itu tinggal nunggu penandatanganan regulasinya. Terus yang kedua kurikulum cinta pun nanti akan di-launching pada tahun ajaran baru. Terus selanjutnya yang terkait ijazah elektronik. Ini mohon residu yang apa namanya cetak kelulusannya belum, mohon untuk segera. Jadi nanti bisa apa namanya ijazahnya, belangko ijazahnya itu bisa dibagikan. Karena untuk sementara ini belangko ijazah yang sudah ada di kantor wilayah itu baru Madrasah Aliyah. Jadi masih menunggu yang RA, MI, dan MTS. Untuk tahun ini ijazah itu nanti ada 2 belangko. Jadi yang biasanya itu cuma 1 lembar. Nanti untuk tahun ini itu 2 lembar. 1 lembarnya itu belangko data. Yang satunya adalah belangko transkrip nilai. Nanti surat apa namanya juknis daripada biasanya juknisnya itu kan apa namanya sosialisasi penulisan, karena sekarang ijazahnya nggak ditulis, jadi nanti mungkin juknisnya adalah juknis pengeprinan, mungkin seperti itulah. Jadi mohon nanti persiapkan printernya yang bagus. Kalau memang sekolahnya ditakutkan tidak bisa mengeprint dengan bagus, mending ya ke jasa rental lah, biar jangan sampai ada kesalahan atau ijazah tertilep atau tintanya ngeblobor lah. Jadi nanti tidak ada kendala penggantian ijazah karena itu prosesnya akan lama. Terus yang terkait kinerja Bang Inten, Pak, itu yang MTS 4 saya kira malam ini pun sudah bisa diselesaikan, Pak. Jadi besok bisa hadir pada undangan di KUA Cijulang. Tinggal yang sudah masuk aplikasi Sipkah, yang sudah di apa tuh submit atau apa tuh? Itu bukti foto atau screenshotnya itu dikirimkan aja ke bagian kepegawaian, Pak. Jadi nanti bagian kepegawaian yang meneruskan ke Kanwil supaya diverifikasi. Mungkin itu pada malam ini pun bisa selesai sebetulnya. Jadi nggak ada apa namanya harus mengerjakan lama-lama terkait kinerja. Mungkin itu Pak sebagai tambahan saja Pak. Kalau yang lain saya kira udah tidak usah diulang kembali. Mangga Bu Wipa untuk ditutup acara. Ya, baik. Acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, dan juga Bapak Ibu Kepala Madrasah yang telah menyempatkan hadir pada rapat koordinasi hari ini. Untuk kesimpulannya, karena sangat panjang dan cukup detail dan juga cukup memberi pencerahan, itu bisa nanti Bapak Ibu, karena ini juga sudah habis 1 menit lagi, Zoom-nya itu bisa di-download lewat AI Companion. Itu ada di fitur Zoom. Nanti di situ sudah jelas semuanya kesimpulan dari hasil sosialisasi pada malam ini.